Bismillahirrahmanirrahim. Kita dibikin bingung oleh informasi. 2012 kiamat, sampai sekarang masih berdiri dunia ini, pasti macam-macam. Yang kita harus ketahui dalam hadis sahih, hadis Jibril, waktu Nabi Muhammad kedatangan seorang yang berbaju putih, bersih, rambut rapi, tidak ada bekas bepergian, lalu duduk dengan Nabi, lalu bertanya apa itu iman, apa itu Islam. Dijawab oleh Nabi, iman adalah beriman kepada Allah, kemudian tasyhadu alla Allah, bersyahadat kepada Allah, dan seterusnya. Tanya tentang Islam, kemudian tanya tentang kiamat, hari kiamat. Kapan hari kiamat tiba? Nabi menjawab dengan bahasa yang sangat jelas, yang harus kita berani mengucapkannya. Biarpun banyak informasi macam-macam, biarpun katanya dinisbatkan kepada ulama. Nabi mengatakan, waktu ditanya oleh orang tersebut pakai baju putih, yang orang pakai baju itu ternyata adalah malaikat Jibril. Nabi ngasih tahu nanti. Malaikat Jibril bertanya, kiamatnya kapan ya Rasulullah? Oh, kalau hari kiamat kamu tanya kepadaku, maka aku jawab. Yang ditanya, aku tidak lebih tahu daripada kamu. Maksudnya Nabi mengatakan hari kiamat tidak tahu sudah. Yang tahu hanya Allah. Dalam Al-Quran ayat yang banyak disebut yang tahu hanya Allah. Sudah begitu jangan sok tahu deh, pakai hitung-hitungan segala macam. Imam Mahdi yakin kita ada, dan akan datang Imam Mahdi, akan dilahirkan Imam Mahdi. Sayyidina Isa akan turun, Dajjal juga akan turun. Bagaimana agar kita bisa menjadi pasukan Imam Mahdi kalau tiba-tiba Imam Mahdi besok datang? Cukup Anda berpegang dengan syariat kakeknya Imam Mahdi, syariat Rasulullah, maka Anda secara otomatis akan bergabung. Gak usah mencari keliling ke dunia untuk mencari Imam Mahdi. Dari kalimat kiamat itu untuk kita mempersiapkan. Nabi mengatakan mata saat itu. Ada orang, hari kiamat kapan datang? Seorang sahabat Nabi bertanya, Nabi bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Itu maksudnya biar kita punya persiapan, bukan kita menanti kapan datang, ngapain? Pasti datang hari kiamat, cuman apakah kita sudah punya persiapan? Pakai hitungan segala macam. Biarpun disebutkan pada ulama sudah dikatakan tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah. Dan kemudian waktu dalam hadis Jibril, hadis sahih itu, memang kalau hari kiamat Nabi juga tidak tahu. Jibril bertanya lagi, kalau begitu beritahu tanda-tanda hari kiamat. Loh, tanda hari kiamat itu banyak, adalah alamat. Tanda kiamat itu ada banyak. Tanda-tanda kiamat, ada mengatakan 7, ada mengatakan 11, ada mengatakan 13. Mulai dari turunnya Sayyidina Isa, kemudian turun Dajjal, ada Batul Ard, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian Imam Mahdi, masih banyak. Jadi tanda-tanda kiamat itu banyak, dan itu proses waktu yang panjang. Berarti masih lama dong kiamat. Oh enggak, Allah mengatakan qarib, dekat. Kalau Allah menjadikan hari kiamat besok juga bisa. Loh, tanda-tanda kiamat kan belum tiba. Loh, Allah mah gampang. Hari ini bisa diperpanjang oleh Allah. Semua tanda-tanda kiamat bisa dihadirkan di sini. Karena kita bicara tentang kuasa Allah. Sudahlah, sekarang kita tutup. Jangan sok tahu tentang hari kiamat. Kalau hari kiamat besok mau ngapain kamu? Hah? Mau apa yuk? Anggap saja 1100 berhenti dunia. Apakah aku sudah beribadah? Anda infakkan semuanya. Anda ini. Kita pengen bicara yang nyata, bahasanya kita perlu persiapan hari ini. Tidak perlu kita kebawa kepada hal-hal, biarpun beda ya. Gini, ada ilham sama mimpi sama hakikat. Ilhamnya para wali kutub sekalipun itu bukan hujah. Mimpinya wali kutub sekalipun bukan hujah, sebab hujah kita tidak melalui mimpi. Tapi kalau orang percaya silakan, tapi tidak percaya asalkan tidak bertentangan dengan syariat nggak apa-apa. Misalnya sudah dikatakan yang tahu hari kiamat hanya Allah. Tiba-tiba ada seorang wali kutub hari ini mengatakan bahwasanya 1015 adalah kiamat. Oh, ini hanya mimpi. Karena Allah SWT nggak ada yang tahu. Apakah tidak mungkin waliullah diberitahu oleh Allah? Namanya mungkin juga mungkin, tapi kenyataannya Rasulullah pun tidak diberitahu. Lihat, sudah dikatakan yang tahu hanya Allah. Ayyana mursa, kapan hari kiamat itu akan didatangkan? Kapan dari kiamat datang? Hanya Allah yang tahu. Kalau sudah diberitahu oleh Allah, hanya Allah yang tahu, sudahlah, kita tidak usah sok tahu deh dalam hal ini. Kalau masalah hitungan, bahkan kadang didukung oleh para ulama-ulama. Dari ulama-ulama, bukan ulama lain, kan mengatakan ulama-ulama kita.
Tapi kita punya dhabit bicara masalah ilham, wah, mimpi, kemudian bicara akidah, ini beda. Ilham tidak bisa dijadikan sandaran akidah, sandaran hukum. Mimpi pun juga tidak bisa, sebab hujah kita adalah dengan hujah ini adalah Al-Quran, hadis, kemudian ada ijma' para ulama, ada kias nanti sesuai dengan kias didasarkan atas nas yang ada. Nah ini, maka mimpi, biarpun misalnya ada wali kutub di Cirebon ini, ada 16 wali kutub, semuanya mimpi hari kiamat. Mimpi tentang hari kiamat, besok hari kiamat. Bisa saja, kalau loh, yang ini yang ini wali kutub loh. Lihat, bukankah kiamat diisyaratkan oleh Rasulullah macam-macam kiamat? Ada kiamat surah, kiamat yang terjadi pada dirimu sendiri, kematianmu. Kemudian ada kiamat satu kampung, bencana di situ, hilangnya iman, itu kan kiamat. Lah Indonesia sekarang itu kiamat juga ini, negara gonjang-ganjing seperti ini. Bisa jadi kita maknai seperti itu. Kita bisa menafsiri mimpinya seorang waliullah, seorang wali kutub dengan makna ini. Tapi kalau kita katakan kiamat kubra, oh enggak, hanya Allah yang tahu. Tolong dibedakan ini. Bukan kita lalu menentang, oh ini wali kutub yang ngomong. Biarpun yang ngomong wali kutub, tapi kan bisa dimaknai, kan namanya mimpi atau ilham. Bisa dimaknai kiamat surah, sampai istilahnya untuk diri kita di kiamat. Semua orang akan menemui kiamat dirinya sendiri. Kapan itu? Di saat engkau mati. Karena kenapa dikatakan kiamat? Karena amal sudah tidak berguna lagi. Orang murtad kiamat baginya, karena apa? Tidak ada kebaikan baginya lagi. Satu kampung ternyata menjadi maksiat semuanya, kiamat saat itu. Nah ini istilah kiamat itu ternyata maknanya banyak. Bisa diartikan ini. Jadi tidak, kalau ada seorang 1500 kiamat, maksudnya gimana ini? Kiamat apa? Apakah kiamat kubra, kiamat yang dengan leburnya semesta ini? Oh bukan. Gak boleh kita ngomong itu, karena apa? Sudah dikatakan yang tahu hanya Allah. Makanya jangan dibenturkan omongan kami dengan yang dinukil dari para wali, misalnya para ulama, karena kita bicara akidah. Nabi saja mengatakan, aku tidak tahu. Yang kamu tanya, hei Jibril, tidak lebih tahu daripada dirimu. Aku tidak tahu dan engkau juga tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Bagaimana orang akhir zaman akan mengetahui itu semuanya? Oh, dikasih tahu oleh Allah. Oh, nggak ada wahyu turun lagi, nggak ada. Paling banter kalau itu wali kutub, misalnya seorang kekasih Allah, babnya apa tadi? Bab ilham sama bab ru'yah manamiyah, mimpi, melihat di dalam mimpinya. Dari kita semua tahu, mimpi dan ilham seorang wali sekalipun tidak bisa jadikan hujjah. Kalau dia tidak bertentangan dengan syariat, misalnya ada wali menyuruh sesuatu yang di dalam syariat juga ada, maka ketahuilah ini omongan wali tidak bertentangan, bisa kita amalkan. Tapi tetap sandaran amal bukan omongan wali, tapi omongan daripada dalil, daripada nas, daripada Al-Quran. Nah ini, kalau bertentangan langsung kita tolak. Sebenarnya di Al-Quran dijelaskan yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Karena yang tahu hanya Allah, ya sudah. Adapun ada riwayat-riwayat hadis yang memang dibaca itu tidak memastikan itu hari kiamat yang disebut kiamat kubra, tentang kehancuran semesta ini, bukan itu. Karena sudah ini adalah masalah keyakinan, akidah, keimanan, ya, supaya kita tidak sibuk urusan-urusan seperti itu. Urusan yang paling penting bagi kita adalah kapan penuh kiamat tiba, kita sudah persiapan jauh sebelum kiamat yang akan kita, jauh sebelum kiamat besar itu tiba, ketahuilah dirimu punya kiamat masing-masing yang bisa datang sewaktu-waktu. Apakah Anda sudah siap? Jangan mikirin di sana, tapi di sini tidak Anda pikirin. Jangan mikirin itu, tapi Anda tidak pernah mikir. Anda bisa tidak mati esok hari? Nggak usah nunggu 1500 selesai, sudah berakhir dirimu. Ya itulah yang perlu Anda siap untuk ini saja. Mohon maaf agar omongan kami tidak dibenturkan dengan yang disebutkan pada ulama. Ketahuilah bahwasanya malaikat Jibril tidak datang membawa wahyu lagi, selesai, ini kebenaran. Kemudian lo ini orang alim, ulama, kutub, wali besar misalnya, ketahui itu bab ilham dan benar, bisa jadi benar kalau beliau yang ngomong, tapi tidak bisa kita maknai tentang kiamat kubur, kehancuran semesta. Karena kehancuran semesta disembunyikan oleh Allah. Seperti ajalmu juga disembunyikan oleh Allah. Kematianmu disembunyikan oleh Allah. Kalau ada yang dikasih tahu, kira-kira enak, 4 tahun yang akan datang kamu mati, 4 tahun sudah nggak bisa tidur, ya enggak? Alhamdulillah. Perkiraan saja kata dokter 6 bulan lagi, kata kan? Nah, ini. Dan kematian seseorang tidak seperti hari kiamat. Kalau kematian seseorang mungkin orang dikasih tahu,
Akan tapi kalau masalah hari kiamat sudah dipastikan Al-Quran, hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab.